Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 7? Oke, kali ini jumpa lagi dengan Pak Jamaluddin di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita masuk ke bab tentang ketentuan sholat berjamaah. Nanti di dalamnya kita akan bahas pertama, apa sih hukumnya sholat berjamaah? Kemudian bagaimana syarat-syarat menjadi makmum dan juga menjadi imam? Kemudian apa saja ketentuan sholat berjamaahnya, bagaimana susunan shaf yang benar dalam sholat berjamaah, dan apa saja hikmahnya sholat berjamaah. Oke, kita mulai. Mari kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di slide yang kedua ini disajikan gambar anak SD yang sedang praktek sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu simple kok, gak ribet. Anak SD aja bisa, masa yang SMP gak bisa? Ayo kita lanjutkan. Di sini ditampilkan tentang apa sih pengertian dari sholat berjamaah. Kamu semua sudah bisa baca bahwa sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan bersama-sama, sekurang-kurangnya 2 orang. Yang satu bertindak sebagai imam dan lainnya jadi makmum. Lalu apa hukumnya? Hukumnya yaitu sunnah muakkad dalam mazhab Syafi'iyah. Kemudian ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi, kebaikan sholat berjamaah itu melebihi sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Jadi yang mau dapat pahala 27 kali lipat daripada sholat sendirian, sholatnya berjamaah dong. Oke, kita lanjut. Di slide ini ditampilkan syarat untuk menjadi seorang imam. Ternyata menjadi imam tuh nggak mudah loh. Ada syarat-syaratnya. Yuk yang mau jadi imam penuhi syarat-syarat ini ya. Yang pertama harus paling fasih bacaan Al-Qur'annya, mulai dari makharijil hurufnya dan juga ilmu tajwidnya. Kemudian yang kedua paling paham fikih sholat, mulai dari syarat dan rukunnya, sunnah-sunnahnya, sampai yang membatalkan sholat itu sendiri. Yang ketiga, bukan wanita kecuali wanita. Maksudnya, jika seluruh jamaah atau makmumnya adalah wanita, maka boleh imamnya juga wanita. Tapi jika ada salah seorang pria di antara makmum wanita tersebut, maka pria tersebut harus menjadi imam. Yang keempat adalah sholat imam harus sah sholatnya, baru sholat jamaahnya itu juga dianggap sah. Kemudian yang kelima yaitu diridhoi makmumnya. Seluruh makmumnya ridho kalau orang tersebut menjadi imam. Dan yang terakhir paling banyak hafalannya, hafalan surat-surat pendeknya, hafalan bacaan-bacaan sholatnya paling fasih, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Baik, yang berikutnya adalah syarat menjadi seorang makmum. Ternyata menjadi makmum dalam sholat berjamaah pun gak mudah, karena harus memenuhi syarat-syarat ini ya. Yang pertama harus niat menjadi makmum. Maksudnya pada saat kita mendirikan sholat, kita harus berniat menjadi makmum. Kalau ditelafazkan redaksinya seperti ini: usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Jadi harus diniatkan dia itu menjadi seorang makmum. Yang kedua, tidak melewati posisi imam. Ini posisi berdirinya ya. Jadi jangan, makmum tidak boleh di depan imam. Yang ketiga, tahu gerakan imam. Jadi gerakan imam bisa kita tahu dengan melihatnya atau mendengar aba-aba ataupun takbir intiqolnya. Kemudian yang ketiga, tidak terpisah dengan imam, artinya masih dalam satu area masjid atau musola. Yang berikutnya, tidak tertinggal 2 gerakan rukun. Nah, kalau kita jadi makmum kemudian tertinggal 2 gerakan rukun, misalkan Fatihah dan juga ruku, imam sudah sujud ya, kamu masih berdiri, maka jamaah kamu bubar. Artinya kamu dianggap sholat sendirian. Kemudian yang ketiga, tidak mendahului imam. Iyalah, kita kan makmum, pengikut, maka harus ngikutin yang kita ikutin, gak boleh kita mendahului imam. Oke. Yang berikutnya, ikut semua gerakan imam. Maksudnya
tidak menyalahi gerakan imam. Imamnya ruku, kita ikut ruku. Jangan sampai imamnya ruku, kita malah sujud. Yang berikutnya, mengakui sahnya salat imam. Kita yakin bahwa imam tersebut salatnya sah. Gitu ya. Makmum itu dibagi dua macam loh. Yang pertama makmum muafiq, yang kedua makmum masbuk. Makmum muafiq yaitu makmum yang terlambat datang mengikuti imam tapi masih sempat membaca Al-Fatihah sebelum imam ruku, berarti dia mendapatkan rakaat tersebut. Tapi kalau makmum masbuk yaitu makmum yang terlambat datang sementara imam sudah melakukan rukun sholat dan dia tidak ikut ruku bersama imam, maka dia tidak mendapatkan rakaat tersebut. Jadi harus ditambah ketika jamaah sudah usai, gitu ya. Nah, ini adalah bagian perbedaan makmum tadi ya. Yang pertama makmum muafiq yaitu makmum yang ikut ruku bersama imam dan mendapat rakaat tersebut. Jadi setelah sholat jamaah usai nggak usah diulang lagi. Tapi kalau makmum masbuk cirinya dia tidak ikut ruku bersama imam karena tertinggal. Berarti dia tidak mendapatkan rakaat tersebut dan harus diulang pada saat sholat jamaah sudah usai. Berikutnya kita bahas tentang keutamaan sholat berjamaah. Sudah siap? Let's go! Keutamaan yang paling utama dari sholat berjamaah itu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, sholatul jamaah khairum min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Yang artinya keutamaan sholat berjamaah itu melebihi sholat sendirian sejumlah 27 derajat. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar. Jadi siapa yang mau pahalanya berlipat 27 kali, maka sholatnya harus berjamaah. Jangan sholat sendirian. Oke? Nah, di slide yang sekarang kita akan belajar dari dua gambar ini. Gambar yang pertama, yang besar ini adalah gambar tata surya kita, di mana seolah-olah mereka sedang sholat berjamaah dan menjadikan matahari sebagai imamnya. Kemudian gambar yang kedua ada gambar semut, sekumpulan semut tepatnya yang sedang bekerja sama membangun sebuah jembatan di antara dua jurang. Di sini kalian bisa belajar tentang apa? Silahkan komen ya di kolom komentar. Terima kasih. Baik, di slide ini kita akan belajar tentang ketentuan berjamaah. Yang pertama, imam tidak harus niat. Ingat di slide tentang ketentuan sebagai makmum, di situ kita wajib niat menjadi makmum. Tapi ketika kita menjadi imam, imam tidak harus niat menjadi imam. Jadi walaupun misal dia sholatnya sendirian, kemudian ada yang menyusul menjadi makmum, maka sholatnya berjamaah. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, jamaah tidak boleh beda jenis sholatnya. Maksudnya antara imam dan makmum harus satu jenis sholat. Misalkan sama-sama sholat zuhur atau sholat asar. Jadi tidak boleh imamnya sholat zuhur, makmumnya sholat asar. Kemudian yang ketiga, gerakan sholat harus sama antara imam dan makmum. Imam ruku, makmum ikut ruku, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, jumlah rakaat tidak kurang dari imam. Maksudnya, jika itu sholat zuhur, maka kita tahu 4 rakaat. Oleh karena itu, ketika kurang harus dilengkapi lagi ketika dia jadi makmum masbuk. Seperti itu ya. Kemudian yang kelima, sholat imam sah. Nah, jadi menjadi imam tuh menentukan sholat jamaah itu sah atau tidak. Kalau imamnya batal, maka sholat jamaahnya pun batal. Kemudian yang terakhir, imam wanita untuk makmum wanita. Seperti dijelaskan di awal tadi ya, bahwa ketika makmumnya semua atau jamaahnya semua wanita di mushola tersebut, maka boleh mengangkat imam wanita. Seperti itu. Di sini ditampilkan pola barisan sholat berjamaah. Jadi yang A, jika kamu sholatnya hanya berdua, maka posisinya hampir sejajar ya, tapi tetap imam lebih depan kira-kira setengah kaki. Kemudian
Apabila kamu sholatnya bertiga seperti yang B, maka imam di depan dan makmum berdua di belakang seperti biasa. Nah, kalau banyakan di sini di C ada 5 orang, maka barisannya seperti biasa kita sholat. Satu imam di depan dan sisanya semua di belakang. Nah, jika barisan depan sudah penuh seperti di gambar D, maka diisi lagi barisan yang kedua mulai dari tengah. Ya, ingat mulai dari tengah nih, bukan dari samping kanan atau samping kiri. Oke. Kemudian di gambar yang E itu juga menunjukkan barisan jamaahnya sudah ada 3 saf. Maka saf yang terakhir yang ketiga itu tetap mulai dari tengah. Seperti itu ya. Di sini ditampilkan urutan saf dalam sholat berjamaah. Jadi apabila dalam satu mushola atau masjid ada imam, kemudian ada makmum, bapak-bapak dan anak-anak laki-laki, kemudian ada ibu-ibu serta anak-anak perempuan. Seperti apa urutannya? Nah, seperti ini. Yang pertama di belakang imam itu ada makmum dewasa laki-laki. Kemudian setelah bapak-bapak ada anak-anak laki-laki di saf kedua atau di saf setelah bapak-bapak semuanya berbaris. Kemudian di belakang makmum anak-anak itu ada makmum anak-anak perempuan, dan yang terakhir paling belakang adalah makmum dewasa perempuan atau wanita. Jadi kalau laki-laki itu sunnahnya yang paling depan, ya, itu karena dewasa dia sudah kewajiban maka posisinya di depan. Jadi tapi kalau perempuan dalam berjamaah itu dianjurkan harus posisi paling belakang, karena anak-anak wanita atau anak-anak perempuan ini belum kewajiban sholat, dia masih latihan, maka posisinya di depan dari ibu-ibu. Terima kasih. Nah, inilah cara-cara yang benar ataupun urutan yang benar dalam membentuk shaf atau barisan dalam sholat berjamaah. Perhatikan nomornya ya. Jadi mulai dari makmum pertama tepat di belakang imam, kemudian makmum kedua itu di samping sebelah kanan, makmum ketiga samping sebelah kiri, begitu seterusnya sampai makmum ke-13 di barisan pertama. Kemudian di barisan kedua makmum ke-14 itu ada di belakang makmum yang pertama. Seperti itu seterusnya kanan kiri sampai barisan penuh. Kemudian barisan ketiga mulai dari tengah lagi. Seperti itu. Nah, di slide kali ini ditampilkan bagaimana kalau kamu datang sholat berjamaah tapi barisannya sudah penuh, ya. Jadi kamu baris di paling tengah, kemudian kamu tepuk pundak yang di depan sebelah kanan kamu. Nanti dia akan ke belakang mundur 2 langkah dan barisan yang di depannya merapat seperti itu. Berikutnya ini adalah tertib shaf sholat berjamaah. Perhatikan gambar yang atas, itu tertib shaf sholat berjamaah yang benar. Pertama, shafnya lurus dan rapat. Yang kedua, shaf depan sudah penuh. Yang berikutnya, shaf berikutnya dimulai dari tengah. Kemudian urutan tertib shaf makmum seperti terlihat pada gambar. Lihat gambar yang di atas, itu bukan lagi mau main bola ya, ada nomor punggungnya. Itu maksudnya makmum pertama, makmum kedua dan seterusnya tiap baris. Kemudian di bawah itu tertib shaf yang tidak benar, shafnya nggak lurus, kurang rapat. Kemudian shafnya belum penuh tapi udah buat shaf baru, itu salah. Kemudian shaf berikutnya tidak mulai dari tengah, dari kanan, dari kiri, itu berantakan ya. Yang di bawah itu gambar yang di bawah. Dan yang terakhir shafnya renggang atau terputus-putus bahkan. Selanjutnya di slide ini dipaparkan tentang halangan sholat berjamaah. Maksudnya kamu boleh tidak sholat berjamaah kalau mengalami salah satu atau beberapa dari hal ini. Yang pertama, hujan lebat, ya. Jadi ketika kamu mau sholat berjamaah kemudian turun hujan, ya, itu kamu dianggap uzur dalam syarat untuk sholat berjamaah. Tapi kalau tekad kamu kuat, kamu bisa mengakalinya dengan
payung. Tapi kalau hujannya terlalu lebat, dengan payung pun kamu akan kebasahan karena mungkin campur angin. Jadi sebaiknya di rumah saja. Sholatnya boleh di rumah. Dan di rumah juga bisa berjamaah dengan keluarga kan. Kemudian yang kedua, angin topan atau udara sangat dingin. Nah, mungkin cuacanya lagi ekstrim, musim dingin, musim hujan, dinginnya banget. Kalau kamu keluar, kamu akan sakit. Nah, kamu boleh tidak sholat berjamaah atau tidak sholat berjamaah di masjid, tapi sholat berjamaahnya di rumah saja. Kemudian yang ketiga, ketika makanan sudah terhidang dan perut terasa lapar. Nah, ini juga. Jadi ada kaidah dalam Islam, daripada sholat mikirin makan, mendingan makan mikirin sholat. Jadi, dan ketika lapar kita paksakan sholat, itu akan mengganggu kehusuan kita. Apalagi kalau makanannya sudah dihidangkan, kita nggak enak juga sama yang menghidangkannya, ya kan? Mereka sudah capek-capek menyiapkan, masa kita tinggalkan, jadinya menyakiti hati yang menghidangkan. Yang keempat adalah ingin buang air besar atau kecil, kebelet banget ya. Jadi ketika ingin buang air besar atau ingin buang air kecil, jangan ditahan kamu sholat berjamaah dulu, tapi buang dulu air besar atau air kecilnya, kemudian istinja yang benar, wudhu yang benar, baru ikut sholat berjamaah. Kemudian yang kelima, takut datangnya bahaya. Misalkan masjidnya jauh. Kalau kamu pergi berangkat jamaah ke masjid, misalkan takut ada begal atau takut ada bahaya alam seperti tsunami dan sebagainya, maka uzur atau halangan bersolat berjamaah. Yang keenam, karena sakit. Nah, orang yang sakit boleh sholatnya munfarid atau dia kena uzur sholat berjamaah. Dan yang terakhir, setelah makan makanan yang bau pada mulut, misalkan pete atau jengkol yang baunya luar biasa, itu ketika kamu memakan makanan itu, kamu berhalangan untuk sholat berjamaah karena dikhawatirkan mengganggu jamaah yang lain. Ketika sholat berjamaah, mulut kamu dalam keadaan bau makanan tersebut. Oke? Nah, berikutnya ini beberapa gambar muslim sedang melaksanakan sholat berjamaah. Karena di tiap negara, tiap wilayah tentunya punya fasilitas yang berbeda, tapi tetap dimanapun kita berada, bila ada kesempatan untuk sholat berjamaah, kita harus tetap sholat berjamaah. Mari kita simak gambar-gambarnya. Nah, gambar yang pertama, ada yang tahu ini di mana? Cakep, betul ya. Ini di kawasan Masjidil Aqsa Palestina sana. Ya, kita kenal Masjidil Aqsa juga salah satu tempat suci dalam agama kita. Bahkan dalam riwayat sejarah disebutkan bahwa pertama kali atau awal mula sholat itu menghadap ke Masjidil Aqsa sebelum ada perintah dari Allah lewat ayat suci Al-Quran memindahkan kiblat kita ke arah Masjidil Haram di Mekah. Pada gambar ini, ada yang tahu ini sholat di kawasan apa? Ya, ini sholat di kawasan Kawah Putih. Sepertinya kalau Bapak nggak salah, ini di kawasan Jawa Barat ya. Jadi ketika kita bepergian dimanapun, apalagi niat bepergiannya adalah untuk tadabbur alam, untuk melihat kuasa Allah, dimanapun kita berada, jangan sampai meninggalkan sholat. Sholat di alam memang sensasinya agak berbeda ya. Kita akan merasakan kedamaian yang beda. Oke. Nah, kalau yang ini sholat di mana? Betul, ini sholat di lapangan sekolah. Kita lihat siswa-siswa rapi ya, berbaris di bagian depan. Bahkan Bapak lihat kalau kita perhatikan situ rata-rata menggunakan sarung ya, yang laki-laki. Dan yang perempuannya rapi menggunakan mukena ya, dengan warna yang berbeda-beda tuh. Ada yang putih, ada yang biru muda, ada yang hijau. Ini menunjukkan sekolah ini menerapkan bagaimana mendisiplinkan siswa lewat sholat berjamaah. Kalau yang ini ada yang tahu? Ada yang sudah pernah ke sini? Nah, masa warga Jakarta belum pernah ke sini?
Ini adalah Masjid Jakarta Islamic Center yang ada di Jakarta Utara ya, di Priuk sana tepatnya. Di sana salah satu pusat kebudayaan Islam yang dibangun oleh Pemda DKI untuk menjadi pusat pembelajaran Islam juga. Selain ada masjidnya, di sana juga ada perpusnya yang sangat besar, sangat lengkap koleksinya. Jadi kamu sekali-kali boleh kunjungan ke sana untuk belajar Islam lebih dalam lagi. Oke, berikutnya kita masuk ke ini ada ajakan untuk sholat di masjid untuk kaum Adam. Jadi yang laki-laki sunnahnya, afdolnya berjamaah di masjid ya, karena Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana beliau semasa hidupnya kalau tidak dalam keadaan sakit selalu berjamaah sholat 5 waktu di masjid. Tapi kalau sholat sunnah di rumah boleh. Oke, jadi yang laki-laki ingat sholatnya di masjid berjamaah. Makanya di sekolah kita dibiasakan untuk sholat berjamaah zuhur. Jangan sampai ketinggalan ya. Baik, inilah pembahasan terakhir kita di bab ini, yaitu tentang hikmah sholat berjamaah. Apa saja sih hikmahnya? Yang pertama, dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, sholat berjamaah adalah bentuk ketakwaan kita, bahkan ketakwaan yang maksimal, seperti dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya. Yang kedua, menambah kekhusyuan dalam beribadah. Jelas, dengan sholat berjamaah kita sholat akan lebih khusyuk karena lingkungan kita juga sekitar kita sholat. Jadi kita ada yang menemani. Beda kalau kita sholat sendirian, biasanya tidak khusyuk. Dalam artian banyak bisikan-bisikan dan hasutan-hasutan dari setan dan juga dari lamunan-lamunan kita sendiri yang mengganggu kekhusyuan sholat kita tersebut. Yang ketiga, pahalanya akan dilipat gandakan. Jelas seperti dijelaskan di awal bahwa keutamaan sholat berjamaah itu dibandingkan sholat sendiri adalah 27 kali lipat. Anak cerdas pasti pilih sholat berjamaah ketimbang sholat sendiri. Iyalah, masa pilih satu daripada 27? Kemudian yang keempat, melatih diri untuk disiplin. Disiplinnya di mana? Terutama disiplin dalam waktu. Jadi ketika azan berkumandang, kita mengistirahatkan badan kita dari aktivitas, kerja, belajar dan sebagainya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus juga merefresh badan kita supaya tidak letih lagi. Yang berikutnya, memupuk semangat persaudaraan. Jelas, dalam sholat berjamaah kita akan lebih akrab dengan teman-teman di sekitar kita, dengan tetangga-tetangga di kita kalau sholat di masjid rumah itu ya. Jadi kita kenal dengan mereka, kita bersapa dengan mereka sebelum kita mulai sholat berjamaah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, sholat berjamaah juga menyebarkan ajaran Islam atau syiar di kalangan masyarakat. Jelas, dengan kita sholat berjamaah rutin ke masjid, orang akan melihat sekaligus secara tidak langsung itu juga syiar atau mengajak orang untuk melaksanakan sholat berjamaah. Seperti itu. Di slide ini adalah referensi atau sumber dari materi yang sudah dibawakan tadi. Yang pertama diambil dari kampussyariah.com. Jadi yang belum jelas boleh kunjungi webnya ya. Dan terutama juga terima kasih buat Pak Rian Hidayat SPDI, pengasuh atau yang punya website Rian Nabi WordPress. Di sana banyak sekali materi-materi bagus yang bisa diambil sebagai sumber belajar pendidikan agama Islam. Terima kasih. Baik anak-anak soleh, kita akhirnya berada di akhir pembahasan bab ini. Mohon maaf kalau banyak kesalahan dan kekurangan dari penjelasan Bapak tadi ya. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.